Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di semester genap, yaitu untuk pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 IPA 1, 2, 3, 4, 5, dan Bahasa. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kalian seperti biasanya yaitu nanti mengisi absen yang sudah saya siapkan melalui WA. Untuk kali ini berkesinambungan dengan semester gasal, maka di semester genap menyambung dengan bab 4 yaitu mengapresiasi karya novel. Silahkan Anda semua bisa membuka buku ataupun menyimak dahulu kemudian membacanya. Sebelum pembelajaran disimak, maka kita perlu ketahui bahwa kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.8 menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel. 4.8 menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulis. 4.9 merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, memahami unsur-unsur novel. Yang kedua, menjelaskan pandangan penulis terhadap kehidupan dalam novel. Ketiga, menginterpretasikan pandangan terhadap kehidupan dalam novel yang ditulisnya. Yang keempat, mengidentifikasi struktur novel. Yang kelima, mengidentifikasi isi dan unsur kebahasaan dalam novel. Kemudian, menyusun novel atau novelet sesuai struktur dan aspek kebahasaan. Namun untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur dalam novel. Perlu Anda ketahui bahwa novel merupakan salah satu karya sastra berupa prosa yang bentuknya panjang. Novel selalu menampilkan tokoh yang digambarkan selalu lengkap dari mulai awal hingga akhir dan mengakibatkan perubahan nasib atau tokoh tersebut. Untuk memahami isi novel, pembaca harus membaca dengan cermat sehingga dapat menemukan unsur-unsur yang menyusunnya dan selanjutnya dapat menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel tersebut. Perlu kalian simak pula, di sini kita akan membahas ciri-ciri novel. Yaitu novel menyampaikan kejadian yang menyangkut manusia. Yang kedua, tokoh dipaparkan secara luar dalam dengan jelas. Novel banyak mengandung kejadian yang mengandung klimaks. Panjangnya novel dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu rentang waktu dan pendalaman kehidupan tokohnya. Pembukaan novel, sebuah novel sama dengan cerita lain, yaitu semenarik mungkin. Karya novel dibangun dengan unsur-unsur pembangun seperti tema, alur, watak, dan lain-lain. Anda bisa menyaksikan bila di layar kaca novel bisa dituangkan melalui sinetron-sinetron yang berkesinambungan yang sering kita simak. Contoh misalnya Ikatan Cinta di RCTI. Unsur-unsur penyusun novel. Sebuah novel diangkat melalui tema. Dalam tema adalah pokok pikiran
atau pokok pembicaraan dalam sebuah cerita yang hendak disampaikan melalui jalinan cerita. Yang kedua, di situ ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kualitas. Secara garis besar, alur dibagi dalam 3 bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Alur memiliki kaidah kemasuk akalan atau surprise merupakan kejutan, atau suspensi merupakan sebuah misteri, atau unity merupakan satu keutuhan. Unsur-unsur penyusun novel. Macam-macam plot cerita. Berdasarkan urutan waktu, ada alur maju dan alur kronologis. Peristiwa-peristiwa yang waktunya sungguh-sungguh berurutan. Kemudian yang kedua, ada sorot balik atau alur mundur ataupun disebut flashback. Peristiwa yang disusun tidak secara lurus atau tidak menurut urutan waktu. Berdasarkan letak puncak peristiwanya, yaitu ada urutan klimaks, peristiwa yang dimulai dari hal-hal yang biasa dan semakin menonjol atau makin tegang. Urutan anti klimaks diawali peristiwa yang paling tegang atau menonjol untuk kemudian mengendor dan cerita berakhir dengan peristiwa yang biasa saja. Unsur-unsur penyusun novel. Macam-macam plot cerita. Berdasarkan pada rapat renggangnya hubungan peristiwa satu dengan lainnya, maka di situ yang pertama ada alur dramatik atau alur rapat, yaitu alur yang tidak dapat disisipi oleh peristiwa yang lain di luar alur pokok. Jadi urutannya rapat. Kemudian yang kedua, alur renggang atau alur panoramik. Kebalikan dari alur rapat, yaitu alur ini walaupun di dalam ceritanya memiliki banyak alur dari masing-masing tokoh, namun pada akhir cerita dapat bersatu menjadi satu kesatuan alur sehingga cerita menjadi lebih bervariasi. Adapun unsur-unsur penyusun novel, ada tokoh dan penokohan, atau adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi 4, yaitu tokoh utama yang disebut protagonis, tokoh yang berlawanan dengan peran utama yang disebut antagonis, tokoh pelerai disebut tirtagonis, dan tokoh bawahan. Ada 3 cerita untuk melukiskan atau menggambarkan watak para tokoh dalam cerita. Yang pertama, cara analitik, yaitu pengarang menceritakan atau menjelaskan watak tokoh secara langsung. Misalnya orang itu penyabar, orang itu penyayang, dan seterusnya. Bisa diungkapkan seperti itu secara tertulis. Kemudian yang kedua, cara dramatik. Pengarang tidak secara langsung menceritakan watak tokoh. Biasanya dilihat dari cara orang itu berdandan. Kita bisa saja tidak secara langsung untuk bisa menyimpulkan orang tersebut seperti apa atau peran tersebut seperti apa. Contohlah katakan di dalam Ikatan Cinta seperti halnya Andin, tokohnya mungkin penyabar, itu secara langsung. Tapi kalau secara proses satu pemerannya di situ bisa dilihat dalam cerita tersebut, misal Kiki dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, cara gabungan analitik dan dramatik. Unsur-unsur penyusun novel selanjutnya yaitu sudut pandang. Adalah posisi pencerita dalam menyampaikan ceritanya
Ada 4 jenis sudut pandang yang digunakan pengarang untuk tokoh yang diceritakan, yaitu sudut pandang orang pertama. Saya berikan contoh lagi karena sekarang sedang ngetren-ngetrennya menonton sinetron Ikatan Cinta, maka Anda perlu ketahui bahwa yang pertama biasanya juga melalui Andin atau Aldebaran. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Ceritanya macam-macam. Kemudian sudut pandang orang ketiga serba tahu, biasanya cerita itu ditakdirkan dibawa alur kemana oleh si pengarang. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, itu juga pengarang yang berhak tahu. Biasanya seperti itu. Sudut pandang yang berikutnya yaitu latar atau suasana, merupakan background cerita yang penyajiannya mestinya belum pernah diketahui pembaca, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dan memberikan suasana baru. Berikutnya kita melalui gaya bahasa adalah cara khas seorang pengarang dalam mengungkapkan ide atau gagasannya melalui cerita. Berikutnya adalah amanat atau pesan. Sebuah cerita mengandung satu amanat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, penonton, ataupun pendengar. Ada beberapa cara mengungkapkan pesan, yaitu secara eksplisit. Pengarang mengemukakan pesannya secara langsung, tertera dalam cerita, atau secara implisit pengarang mengungkapkan pesannya secara tidak langsung. Dalam hal ini perlu diketahui selaku pembaca bisa menyimpulkan. Kalau secara implisit berarti menyimpulkan dengan bahasa sendiri, sedangkan secara eksplisit biasanya tertera pada cerita tersebut. Setelah pembelajaran saya bacakan, kemudian Anda akan menyimak lebih teliti bahwa di situ ada latihan untuk bisa mengidentifikasi unsur-unsur novel. Contohnya di situ pada halaman 61 buku modul Anda, yaitu perempuan-perempuan perkasa, itu merupakan latihan yang harus dibaca. Kemudian dalam hal ini Anda memiliki satu tugas pada halaman 63, yaitu penggalan novel berjudul Matahari. Mudah-mudahan Anda juga bisa menerapkan dengan yang tadi sesuai saya jelaskan. Demikian pembelajaran saya, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan dipahami. Dan jangan lupa Anda tetap jaga kesehatan dengan pertama mencuci tangan dengan bersih, kemudian menjaga jarak dengan yang lainnya, kemudian menggunakan masker bila keluar rumah. Itu tetap kita terjaga secara intensif. Pelajaran saya untuk bahasa Indonesia khususnya kelas 12. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.